Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thohir, NPM 202191195, kelas E, dari Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan sebuah makalah yang telah saya selesaikan secara ilmiah dengan dosen pengampu Pak Depri Mulyadi, SPD, MPD. Mohon izin kepada dosen pengampu, izin saya memaparkan sebuah makalah yang telah saya selesaikan secara ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya sehingga makalah ini dapat saya selesaikan. Tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan umat Islam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk dan jalan bagi umat yang selalu mengikuti perintahnya dan selalu menjauhi larangannya. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Depri Mulyadi, SPD, MPD yang telah memberikan penulis dalam mengerjakan karya ilmiah ini. Karya ilmiah ini memberikan penjelasan wawasan pengelolaan pendidikan, sehingga kritik dan saran yang membangun yang sangat saya harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih kepada semua yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Akhirnya penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Tasikmalaya, 3 September 2022. Langsung saja ke daftar isi bab 1 pendahuluan. Poin 1 latar belakang, poin 2 rumusan masalah, dan poin 3 tujuan. Bab 2 pembahasan, poin ke-1 pengertian kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua tujuan kurikulum berbasis kompetensi. Yang ketiga ciri-ciri kurikulum berbasis kompetensi. 4 komponen-komponen kurikulum berbasis kompetensi. 5 karakter kurikulum berbasis kompetensi. 6. Isi kurikulum berbasis kompetensi. 7. Model dan mata pelajaran kurikulum berbasis kompetensi. 8. Cara pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. 9. Kelebihan dan kelemahan kurikulum berbasis kompetensi. Bab 3 penutup. Poin 1 kesimpulan, 2 saran, dan ketiga daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang dalam mendefinisikan pengelolaan, terlebih mendefinisikan pengelolaan pendidikan, tidak terlepas dengan pelayanan administrasi yang sering disebut dengan manajemen. Kata pengelolaan sebenarnya berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi. Sutisna 1983. Berkaitan dengan hal tersebut, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi. Dalam bidang pendidikan, pada dasarnya pengelolaan pendidikan itu penting, sebab pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan. Sehingga itu perlu pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam menyelenggarakannya. Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Dalam tataran nilai, pendidikan mempunyai peran vital sebagai pendorong individu yang warga masyarakat untuk meraih progresivitas pada semua kehidupan. Di samping itu, pendidikan juga berperan penting dalam proses transformasi personal maupun sosial. Namun, seiring perkembangan zaman, terus terjadi perubahan dalam pengelolaan pendidikan tersebut. Pembahasannya
Yang lebih lanjut mengenal pengelolaan pendidikan akan dibahas lebih lengkap pada makalah ini. Poin kedua, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah ini adalah 1. Makalah bagaimana konsep dasar dari pengelolaan pendidikan. Poin kedua, bagaimanakah prinsip dari pengelolaan pendidikan. Poin ketiga, apakah fungsi pengelolaan pendidikan. 4. Apakah tujuan dan manfaat pengelolaan pendidikan. 5. Bagaimanakah cakupan ruang lingkup pengelolaan pendidikan. 6. Pendekatan-pendekatan apa saja yang ada dalam pengelolaan pendidikan. 7. Bagaimanakah permasalahan dan pengembangan pengelolaan pendidikan. 3. Tujuan. Adapun tujuan dari makalah ini antara lain 1. Untuk mengetahui konsep dasar dari pengelolaan pendidikan. Poin kedua, untuk mengetahui prinsip dari pengelolaan pendidikan. Poin ketiga, untuk mengetahui fungsi pengelolaan pendidikan. 4. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat pengelolaan pendidikan. 5. Untuk mengetahui cakupan ruang lingkup pengelolaan pendidikan. Yang kelima, untuk mengetahui pendekatan-pendekatan yang ada dalam pengelolaan pendidikan. Yang keenam, untuk mengetahui permasalahan dan pengembangan pengelolaan pendidikan. Lanjut ke bab 2 dengan pembahasan. 1. Konsep dasar pengelolaan pendidikan. Kata pengelolaan pendidikan berasal dari kata manajemen. Sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi. Oteng Sutisna 1985. Oleh sebab itu, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Menurut Ismaya 2015, manajemen adalah suatu kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan baik bersama orang lain maupun melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Hersey dan Blanchard menurut Stoner dalam Sudjana tahun 2000 sampai 2017 menyatakan bahwa pengelolaan merupakan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang-orang serta kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengerjakan, mengandalkan, dan mengembangkan secara inovatif terhadap segala upaya dalam mengatur dan mendaya gunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dari pengertian manajemen tersebut, terdapat 3 dimensi yang sangat krusial, yaitu 1. Dalam manajemen terjadi kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengelola, pemimpin, kepala, komandan, ketua, dan lainnya bersama orang lain atau kelompok. Hal ini menunjukkan pentingnya kemampuan atau keterampilan khusus yang dimiliki seorang pengelola untuk berinteraksi dan memengaruhi orang lain, baik melalui hubungan perseorangan atau kelompok. Poin kedua, menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang lain itu mempunyai tujuan yang akan dicapai. Poin ketiga, pengelolaan itu akan dilakukan di dalam organisasi. Muhammad Ripal 1982 menjelaskan pengertian administrasi sebagai berikut. Administrasi adalah keseluruhan proses yang mempergunakan dan mengikut sertakan semua sumber potensi yang tersedia dan yang sesuai, baik personal maupun material, dalam usaha untuk mencapai bersama suatu tujuan secara efektif dan efisien. Sementara itu, Sondang
P. Siagian 1983 mendefinisikan pengertian administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian administrasi mengandung makna adanya 1. Tujuan yang mesti dapat direalisasikan guna kepentingan lembaga, individu ataupun kelompok. Poin kedua, keterlibatan personil, material dan juga finansial dalam posisinya yang saling mendukung dan satu sama lain, saling memerlukan dan juga saling melengkapi. Poin ketiga, proses yang terus-menerus dan berkesinambung yang dimulai dari hal yang kecil dan sederhana sampai kepada hal yang besar dan rumit. 4. Pengawasan atau kontrol guna keteraturan, keseimbangan dan keselarasan. Poin kelima, tepat guna dan berhasil guna supaya tidak terjadi penghambur-hamburan waktu, tenaga, biaya dan juga fasilitas agar dapat mencapai keberhasilan dan produktivitas yang cukup memandal. Poin 6. Hubungan manusiawi yang menempatkan manusia sebagai unsur utama yang terhormat serta memiliki kepentingan di dalamnya. Poin ketujuh. Proses penyelenggaraan yang diatur oleh pemerintah untuk mencapai tujuan negara, yaitu untuk melayani kepentingan masyarakat dan berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk menyelenggarakan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat, pimpinan memerlukan persyaratan sebagai berikut. 1. Pimpinan atau administrator memiliki wawasan yang lebih luas tentang kemasyarakatan dan memahami peranan, kebutuhan, aspirasi, dan potensi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Poin kedua, pimpinan harus mempunyai kemampuan berpikir abstrak, baik dalam mengestimasi sebagai kecenderungan yang terjadi dalam kelompok dan lingkungannya yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan, maupun dalam memikirkan dan menganalisis fakta dan interaksi sosial dalam dan luar organisasi. Poin ketiga, pimpinan memiliki keseimbangan antara emosi dan persepsi dalam mempertimbangkan dan memahami kebutuhan, harapan, tujuan, dan keinginan diri dan masyarakat, sehingga ia dapat menampilkan kepribadian yang harmonis. Dimensi yang terkandung dalam makna administrasi antara lain: 1. Administrasi sebagai proses. Yang kedua, administrasi sebagai seni. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dalam rangka mengantisipasi tuntutan perkembangan dan juga tuntutan pembangunan yang terjadi pada tingkat lokal, regional, ataupun global, sehingga pendidikan dapat merencanakan, menyediakan, mengelola, dan juga mengatur sebagai tuntutan yang ada guna kepentingan pembangunan sendiri atau guna kelanjutan dari pembangunan yang berkesinambungan. 2. Produk atau hasil dari pembangunan pendidikan yang berbentuk fisik ataupun non-fisik yang berupa ilmu atau pengetahuan dalam ruang lingkup lokal, regional, dan global. Poin ketiga, peranan dan tugas dari lembaga pendidikan atau persekolahan makin lama semakin bertambah dan semakin beragam, sehingga lembaga pendidikan atau persekolahan ini tidak hanya memerlukan tenaga guru sebagai pengajar, akan tetapi juga memerlukan berbagai macam tenaga kependidikan lain seperti pengelolaan pendidikan, administrator, manajer, planner, supervisor, dan juga konselor dalam proses belajar mengajar. 4. Tuntutan kemajuan ilmu dan teknologi dan juga tuntutan dari hidup manusia itu sendiri, yang keduanya mesti seimbang dan selaras,
yang berakibat harus seimbang dan selaras lembaganya pendidikan sebagai produsen dan individu sebagai konsumennya. Poin kelima, tuntutan dari masyarakat terhadap lembaga pendidikan atau persekolahan yang menuntut peralatan dan fasilitas yang memadai serta personil yang berkualitas sebagai jaminan lembaga pendidikan atau persekolahan dalam merebut kepercayaan konsumen tenaga kerja di bursa tenaga kerja. Poin keenam, pendidikan dan lembaga pendidikan dewasa ini telah menjadi ajang bisnis yang memerlukan penanganan yang lebih serius untuk dapat merebut persaingan yang sehat. Prinsip dari pengelolaan pendidikan menurut Douglas 1963 merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Poin 1, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Poin kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Poin ketiga, memberikan tanggung jawab pada personel sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Poin keempat, mengenai secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Poin kelima, relativitas nilai-nilai. Dilanjut dengan bab 3, yaitu penutup. Yang ke-1, kesimpulan. Adapun kesimpulan dari makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Konsep dasar wawasan pengelolaan pendidikan adalah bahwa pengelolaan sama dengan manajemen serta administrasi. Manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengandalkan, dan mengembangkan secara inovatif terhadap segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang telah diterapkan. 2. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Poin ke-1, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Poin kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Poin ketiga, memberikan tanggung jawab pada personel sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Poin keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Poin kelima, relativitas nilai-nilai. 3. Fungsi pengelolaan pendidikan. 1. Perencanaan. 2. Pengorganisasian. 3. Pengarahan. 4. Pengawasan. 5. Pengembangan. 4. Tujuan dan manfaat dari pengelolaan pendidikan. 1. Terwujudnya PBM yang pakem atau bermakna. Poin kedua, peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya. 3. Memiliki kompetensi yang manajerial. 4. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 5. Teratasnya masalah mutu pendidikan. 6. Perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. 5. Meningkatnya citra positif pendidikan. Poin nomor 5. Ruang lingkup pengelolaan pendidikan. Poin ke-1, manajemen peserta didik. 2. Manajemen tenaga kependidikan. 3. Manajemen kurikulum. 4. Manajemen fasilitas pendidikan. 5. Manajemen pembiayaan pendidikan. 6. Manajemen hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. 7. Manajemen organisasi lembaga pendidikan. 8. Manajemen ketatalaksanaan dan sistem informasi lembaga pendidikan. 9. Supervisi pendidikan. Poin ke-6,
pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. 1. Pendekatan organisasi klasik. 2. Pendekatan hubungan manusia. 3. Pendekatan perilaku. Poin ketujuh, permasalahan dan pengembangan pengelolaan pendidikan. 1. Sistem desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan. 2. Penerapan otonomi dan pengelolaan pendidikan tinggi. 3. Profesionalisasi jabatan tenaga kependidikan. 4. Kendali mutu pendidikan nasional. Mungkin sekian pemaparan makalah pengelolaan pendidikan ini yang telah saya selesaikan dan telah saya paparkan ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya berharap sekali dapat kritikan atau saran dari Bapak. Sekian dari saya. Sekali lagi mohon maaf bila banyak kesalahannya. Dicukupkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.